warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa man ihtada bihadihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda-pemudi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan turun hujan lebat. Kita masih juga bersemangat untuk menghadiri rumah Allah ini, tempat yang pasti mulia dan tempat yang pasti penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sebagai tanda kita hamba Allah yang mengerti, yang memahami status diri kita, yang kemuliaan, yang kehormatan hanya dari sisi Allah semata. Maka pada hari ini sekedar kita untuk mendapatkan sarana atau memiliki sarana yang menjadi tuntunan Allah yang diajarkan Rasulullah SAW, bagaimana kita menggunakan masjid kita ini untuk terus bermohon kepada Allah agar masa depan kita sebagaimana masa depan yang dimohonkan juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi di antara dua nabi yang tersebut dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana di antara permohonan Nabi Ibrahim di dalam surat Syu'ara diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-87, 88, 89. Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah dengan ayat yang menjadi juga tuntunan bagi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. 3 ayat yang mengabadikan tentang permohonan Nabi Ibrahim, seorang nabi di antara dua nabi yang tersebut sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh teladan, di mana di antara contoh teladan dari Nabi Ibrahim terus meminta, terus bermohon, terus berdoa. Walaupun sudah jelas kemuliaan Nabi Ibrahim, dia menjadi nabi di salah satu nabi yang ulul azmi, tetapi dia mencontohkan pada kita tetap terus berdoa, terus bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang ditiru oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam pernyataannya, saya tidak takut, kata Umar, saya tidak takut doa-doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang saya takuti adalah saya tidak diberikan petunjuk oleh Allah untuk berdoa. Artinya ditakuti oleh Umar bin Khattab berhenti berdoa. Sedangkan terus berdoa dan berdoa, dikabulkan ataupun tidak dikabulkan oleh Allah, dia tidak peduli. Yang penting berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh nabi-nabi, termasuk Nabi Ibrahim. Di mana doanya berbunyi yang sudah kita bacakan tadi, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, surat Syu'ara, surat yang ke-26 dari ayat 87, 88, 89. Kita coba memahami sekilas secara tekstualnya. La tukhzini yauma yub'atsun. Itulah permintaan Nabi Ibrahim. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku, jangan engkau malukan aku di hari ketika berbangkit, ketika hari nanti dikumpulkan manusia dari alam kubur, dikumpulkan di mahsyar sana. Ada 3 kelompok nanti.
kelompok yang banyak kesalahannya, kelompok yang memang ada kesalahan, ada juga kebaikan, kelompok yang memang selalu terus berbuat kebaikan. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut itu kelompok ashabul yamin, orang yang banyak berbuat kebaikan tetapi ada juga kesalahan. Yang kedua ashabus shimal, yang banyak keburukannya, entah kapan dia berbuat baik, ashabus shimal. Yang ketiga, ini semoga kita berusaha as-sabiqun as-sabiqun, berlomba-lomba terus untuk mendapatkan kebaikan dengan amal dan doa. Demikianlah Nabi Ibrahim sudah membayangkan nanti ketika dibangkitkan manusia, semoga tidak berada dalam kelompok yang memalukan, kelompok yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia disanjung-sanjung dia sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin misalnya, sebagai seorang yang berjasa misalnya. Ternyata di mahsyar, hari masa depan kita yang sebenarnya, dikelompokkan orang yang hina. Jadi Nabi Ibrahim mencontohkan pada kita, dia seorang nabi yang pasti mulia, tapi minta juga kepada Allah jangan dikelompokkan ke dalam kelompok orang yang hina, yaitu yauma la yanfa'u malu wala banun, di hari orang yang tidak lagi berguna harta dan keturunannya. Di dunia hartanya miliaran, mungkin triliunan, juga di dunia dia punya anak, punya masa, punya kolega dan sebagainya, tidak ada gunanya. Yauma la yanfa'u malu wala banun, yang berguna illa man atallaha biqalbin salim. Yang berguna adalah yang bertemu dengan Allah nanti dengan hati yang bersih. Di dunia dia selalu terus berbekal dengan amalannya, dan dia berusaha bagaimana membersihkan hatinya, status apa saja, suasana bagaimanapun juga, mungkin jadi pejabat, mungkin jadi rakyat, mungkin dia orang kaya, orang pas-pasan, tetap hatinya bersih, yang berdampak kepada amalan yang baik yang akan menjadi pendampingnya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah zuhur Masjid Raya Sumbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia hidup di dunia ini punya 4 pasangan rupanya. Manusia baik bapak dan ibu-ibu di dunia ini punya 4 pasangan. Tetapi keempat pasangan itu yang setia cuma 1 saja. 3 pasangan tidak setia dia. Mungkin pada kesempatan yang dimuliakan Allah di hari Kamis ini, di bulan Syawal masih kita terus berusaha mengingatkan pasangan-pasangan kita ini. Ada 1 pasangan yang paling setia, 3 pasangan tidak setia. Jadi bapak dan ibu rupanya oleh Allah diberi kesempatan memiliki 4 pasangan. Pasangan yang pertama namanya perhiasan. Dia mencari perhiasan untuk bisa bersamanya. Seseorang ini mencari perhiasan, bekerja siang malam, dari pagi sampai pagi lagi, agar bisa beli pakaian, bisa beli kendaraan, bisa beli rumah, bisa beli cincin, bisa beli gelang, bisa beli segala perhiasan, bisa beli HP yang baru pula lagi. Itulah pasangan yang pertama yang disebut dengan perhiasan. Ternyata walaupun sudah diusahakan mencarinya dengan susah payah, ketika pemilik pasangan yang pertama ini meninggal dunia, ternyata pasangan yang bernama perhiasan ini tidak juga mau bersama. Ketika orang yang memiliki pasangan pertama ini yang namanya perhiasan ini meninggal, setelah ditanam di kubur sana, pasangan yang pertamanya perhiasan tertinggal saja di rumah. Mungkin direbut-rebut pula para ahli warisnya. Itulah pasangan yang pertama, mau bersama ketika di dunia, mau bersama ditampakkan di tangan dengan cincin yang penuh mungkin, di tangan juga dengan gelang yang penuh juga lagi, di penampilannya mungkin dengan pakaian yang paling mahal, juga di depan masa dengan kendaraan yang paling mahal. Ternyata tidak setia ketika si pemilik pasangan yang pertama ini meninggal dunia. Pasangan yang kedua namanya jabatan.
Jabatan ini dia cari oleh si pemilik jabatan ini dengan bermacam-macam cara. Pakai dibayar pula lagi orang untuk bisa memberikannya jabatan. Pakai mungkin serangan fajar, tah apalah namanya, tah apa saja dia cara untuk mendapatkan jabatan ini. Terus dia cari, tidak cukup dia sekali punya jabatan, mungkin pernah menjadi presiden misalnya, ingin pula lagi jadi presiden lagi jabatannya. Tidak cukup dia sendiri jadi presiden, minta pula lagi keluarganya, anak menantu cucunya menjadi juga pejabat lagi. Dalam rangka mungkin katanya pasangan yang kedua yang bernama jabatan ini bisa menenangkannya. Padahal ketika dia sudah mati nanti, meninggalkan dunia ini, pasangan yang kedua yang bernama jabatan ini meninggalkan dia di alam kubur sana tetap tidak dia bawa jabatan tersebut. Bahkan jabatan yang dia telah mencarinya susah payah, pakai kecurangan-kecurangan lagi untuk mendapatkan jabatan tersebut, ternyata direbut oleh orang kemudian. Artinya pasangan yang kedua sama dengan pasangan yang pertama, perhiasan dan jabatan sama-sama tidak setia ketika sudah meninggal dunia pemilik pasangan tersebut. Pasangan yang ketiga disebut juga dengan dalam Al-Quran zawil qurba al-aqrabin, yaitu kerabat orang dekat. Orang dekat bisa dengan perkawinan, pernikahan. Maka kalau lelaki ataupun suami punya kerabat istri, yang wanita sebagai istri punya kerabat namanya suami. Orang tua punya anak. Kalau kerabat secara daerah punya tetangga dan sebagainya. Itulah pasangan yang ketiga ketika hidup di dunia menyatakan bersedia hidup semati. Bersedia katanya pasangan yang ketiga ini sehidup semati katanya. Tetapi ternyata ketika sudah meninggal dunia pasangan ini, maka yang meninggal dunia tadi, manusia yang punya pasangan namanya kerabat ini, dikuburkan, cuma diantar saja ke alam kubur sana. Setelah itu kerabatnya, istrinya atau suaminya, anak-anaknya, tetangganya, para penggemarnya dan sebagainya, ternyata setelah dikuburkan meninggalkan dia juga di kuburan sendirian. Demikianlah Bapak dan Ibu jamaah, ternyata pasangan yang ketiga juga tidak setia sampai mati. Cuma hanya di dunia saja, perhiasan sudah susah payah mencarinya, ditinggal. Jabatan sudah bermacam-macam cara, jujurkah, adilkah, curangkah, didapatkan juga ditinggalkan. Dan pasangan yang ketiga kerabat yang katanya berjanji sehidup semati, cuma omong kosong saja rupanya. Ketika sudah mati seorang, tidak juga bersedia dia mati bersama. Biarkanlah mati sendirian saja, yang pasangannya masih ingin hidup juga di dunia. Demikianlah ketiga pasangan tidak ada yang setia. Yang setia cuma pasangan yang keempat rupanya. Sebagaimana Nabi Ibrahim tadi menyatakan, man atallah biqalbin salim. Hati yang bersih, yang melahirkan amalan-amalan yang baik juga. Itulah pasangan yang keempat yang bernama amalan. Amalan yang baik atau amal soleh inilah yang setia, bahkan menjadi penolong kita di mana saja. Di dunia amal soleh ini menenangkan kita. Jujur pasti tenang, curang pasti gelisah, mencuri pasti gelisah, bersikap taat pada Allah pasti nikmat, bersikap maksiat pada Allah pasti tidak tenang. Itulah dia amalan, di mana di dunia dia menemani kita dengan sebaik-baiknya, di akhirat juga dimulai dari alam kubur, dia juga yang akan melindungi kita dari siksa kubur. Ketika dalam kubur, Bapak sekalian, setelah para pengantar ke kuburan ini pergi meninggalkan kuburan menuju rumahnya masing-masing, maka jenazah yang dikuburkan tadi dia sudah menghadapi suasana alam kubur. Ada siksa kubur namanya, ada nikmat kubur. Ini tidak usah dilogikakan kayak apa bentuk siksa dan nikmat ini. Ini perkara yang perlu keimanan, perlu keyakinan. Kita hanya disuruh untuk meyakini dengan setenang-tenangnya, tidak usah melogika-logikakan. Kalau menara-narakan, melogikakan, nanti bisa tidak benar status kemanusiaan kita.
Demikianlah sekalian, jadi pasangan yang keempat yang bernama amalan ini, dia dari alam kubur menemani kita yang kita meninggal di alam kubur, terhindar dari siksa kubur. Di mahsyar juga nanti dia juga menemani kita. Amal soleh kita ini dikelompokkan orang-orang yang sedikit amal soleh, kelompok orang-orang yang banyak kesalahan, dikelompokkan orang-orang yang memang selalu berbuat kesalahan. Dengan amal soleh kita ini kita dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, tidak dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia dahulu dia tidak terkenal, tetapi di mahsyar nanti dia dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, inilah umatmu yang hidup di dunia, dia punya 4 pasangan perhiasan dia miliki untuk sarana mentaati Allah. Pasangan jabatan dia gunakan untuk, kalau jabatannya presiden, menjadi presiden yang bersikap adil, bersikap jujur. Kalau pasangan yang bernama kerabat, dia selalu saling mengingat. Kalau dia suami, mengingatkan istrinya. Kalau dia sebagai istri juga mengingatkan suaminya. Suami yang baik, sebagaimana kata Rasulullah SAW, khairukum linisaikum. Sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik dengan istrinya. Rupanya Rasulullah menyatakan, kalau sudah Rasulullah menyatakan, ini sangat ilmiah, mengalahkan ilmiahnya para profesor, para ahli dan sebagainya. Apa kata Rasul? Sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik sama istrinya, bukan yang paling baik dengan teman sekantornya, bukan yang paling baik dengan sekolehanya, tapi suami yang paling baik adalah suami yang paling baik dengan istrinya. Karena dia mengetahui, sebagaimana Rasulullah menyatakan, an-nisa'u syaqaiqu rijal. Istri-istri itu adalah partnernya suami. Jadi suami pun yang baik tahu juga istri itu adalah partner suami. Jadi istri itu bukan pelayan, bukan juga pelampiasan, tapi istri itu, bapak dan ibu, adalah pendamping suami. Seperti 2 kaki berjalan, kalau salah satu kakinya mungkin agak kurang sehat, pasti tidak sehat juga perjalanan. Begitulah kira-kira amal soleh yang menjadi pendamping kita yang, ataupun pasangan kita yang keempat ini, mampu kita wujudkan di bulan Syawal kita masih, di mana Allah telah membekali kita di bulan Ramadan dengan bekal-bekal untuk memiliki pasangan yang sebaik-baiknya. Pasangan walaupun semuanya berpotensi memiliki 4 pasangan, tetapi keempat pasangan hanya 1 pasangan saja yang paling setia, yang paling bisa menolong kita di hari di mana kita tidak lagi bisa menolong. Walaupun di dunia banyak harta, banyak juga tahta, jabatan presiden berkali-kali, anak cucu menantu pun juga punya jabatan-jabatan, tidak menjadi penolong pula lagi. Semua yang menolong adalah amal solehnya, dilandasi dengan qalbin salim. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa tadi, la tukhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hinakan aku ya Allah di hari dibangkitkan manusia nanti. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari tidak ada gunanya lagi harta dan keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah, menemui Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih inilah yang mengatur seluruh aktivitas tubuh manusia untuk beramal soleh, yang menjadi pasangan yang akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Demikian Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.